Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reski. Setidaknya kamu lihat di dikte Quran lah pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing atarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar. Datang ke sini ke Begit, kon mulang, sampean dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Lah nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarafu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak, kakean teori, no. Kandani kene, utlu buris kok binika, niku riyen ye, iki. Ribet. Wah, angel ngandani santri saiki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo wis buan. Nanti kandani malah berargumen. Mulai santri-santri semanggon kota, wis teori tok ya. Coba sampean tak kandhani kon tawakal ra mikir pekerjaan. Gak iso kan ke santri kota ra iso. Lah santri desa iso Pak Zarkasi yo. Kandhani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ketinggalan milih kembali. Coba di kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu karena kelakuannya piye jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep engko ana selawatan ya kok wah ana artis wayu delok dosokan ana kiai melok dosokan salaman jare malaikat iki penggemar sapa ya iki penggemar artis penggemar kiai ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asallahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya Mbak Malim terus. Nah itu makomel langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene wis asa. Wis asa iku sapik lah. Sekaya aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa kok. Menawa-menawa. Lah iku banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi mungkin ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yahlidul qola ya ada yang yuzhirul bughda ya ada yang kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus masa maksiat disukai kan ya tidak baik yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada, makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya. Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ikhya, halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada.
Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja lah yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya, semuanya masya Allah lah. Darani wudhu rau, darani syahadatane sekaten. Soalnya darani jimat kalimat sodo jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delima itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket lah tiketnya itu baca apa syahadat terus darani sekaten dari kata apa syahadat ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini kamu benarkan sinnya syahadatain kamu itu ada saja oh dia ya nyaran ya. Ya fusah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana. Nah ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan ya. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat. Mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini sampai begini ekstrimnya mungkin bagi orang awam tidak ekstrim tapi bagi ulama itu ekstrim fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah
Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu senang. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA enggak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau enggak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino. Tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Enggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Jadi itu kalau enggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya enggak mau berdoa gitu. Karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tapi walakinna Allah allafa. Jadi kalau urusan makanya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal enggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Diam di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan Tapi secara fikih jelas sampai lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya, musyarrik. Bukan bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG, untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian nanti itu mungkin
biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai dialog gitu ya. Fa'in kulta itu andekan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu munqasimina fihim ila man yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah yang gaji lebih kaya. Saat dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Ya. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan doktor, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah.
Tapi tentu ya tidak mukotoanya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai yang enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam, yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, bodoh sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah. Wa yuthirul, tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hadat tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tabal. Fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya sayang nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya, nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet kalau sudah mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukhalifal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah, dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah, daqaiq, ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa?
Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu malan solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya taruhu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi enggak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya, ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah, di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunah Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah, ini cerita aja, kamu enggak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati, ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib.
Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi jabu malam ya enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salah mbak batasin. Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wa la tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai kok enggak punya kepedulian enggak nahi mungkar. Ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, wedut rokokan, itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cawe wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Kejogeman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wayu cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak si ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan welek gedut keriting. Wes lungguhe nyigrek. Bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan Malaysia kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono. Tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga terus pura pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci.
Tapi bareng dikabari, niku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan traktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, enggak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini apa itu? Mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah nggak ada pemandangan lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan, beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yutfiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni mbek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Gak mau di bar, kalau mau di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khomrot bena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya enggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai aja diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Cuma kok mau 50.000. Ijek ora ngimbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegekno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara dua. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adha wa min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas,
Lo coba Rasulullah itu tiru. Sholat tuh kayak apa baiknya. Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu, nggak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu nggak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini loh, saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suaranya elek, tak baku tuh kulhu lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih. Ya gitu aja ya dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya yang kalau kita bisa niru ya wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabaq. Nah ini ngendikan Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waktu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh ke anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya istikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya singkok sik nabung sik mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah agama ini fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi enggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Maksudnya wes nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat itu kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan innaka satamni sira min ashabinar sangking wong-wong sing penduduk neraka. Lan nek bener Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia, berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Nanti kayak jogeman lali Allah itu. Enggak ben koyok orang kafir. Jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ono te wong kita fi filmen aman. Jadi ono sing maca aman, ono sing maca napa aman. Gua kang teman iku konidun iku sing jumeneng, maknane sungkeman. Kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati lawan rutinitas to'an.
Oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam, saatihi tegese tengah-tengah malam, sajidan hale wong sing sujud, wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat. Yahdaru wedi sapa man al akhirata ing akhirat, ya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat. Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man, jannata rabbi ing swargane pangerane man. Iku kaman kaya dene wong wa kang teman iku asin wong sing duraka bil kufri lan kekafiran al ghairihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah, mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran atau ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud, masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem, tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayarju rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa'amun koteman bimakna bal wal hamzati lan bimakna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya lamuna kang ngerti sapa alladzina wal ladzina lan akeh la ya lamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila stawiyane. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala istabi kaya ora padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi pokoke barokah ngaji tambah seneng Allah Subhanahu wa taala. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini enggak fair. Ini enggak benar. Jadi sering marah gitu. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai itu nang desa enggak dikenali statusnya diundang lek apa ning dilek itu gak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar punya Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara Kiai Sarang namanya ini innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano ni ing ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temne kelakuan la yahzunu yektene nyusano banget ni ing ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan la ora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi. Ahadan ing wong suci ya'budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan ghairi saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid, kemudian tidak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan tersiksa mergo ora di duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayo, ya gitu. Macam-macam kesalahan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri.
Ana sing susah proposal ragu ya Mas Agam. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka nggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya nggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Soleh mau nyai saya bilang orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis ketora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, pertama apa? Terus saya ini kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Hira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena nggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dingertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, nggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajhil ardi adalah sesuatu yang nggak benar. Coba misalnya gini, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang nggak bisa terhibur lewat Thala al-Badru alaina, asyraqal kaunu bihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja ndak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, nggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim senang. Oh ternyata yang seneng jenengan banyak. Loh coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang humul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu kok. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar ya humul. Syaratnya wali ku humul. Oh, humul itu nggak menampakkan. Memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan? Jadi saya tidak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa? Aim. Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh Anda harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Thala al-Badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadhailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah,
Lalu orang-orang kan mikirnya kan daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid sebelum sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga agak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato, jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomaddin. Kalau faman tarokaha fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomaddin ya ada medin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria, karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya kon salat ra mesti ditampa. Puasa ora mesti ditampa. Wis repot, syaratnya ditampa ikhlas wangel. Kowe ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhire wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga, mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng nih. Itu saya manfaatkan, ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh, ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Ini kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayatnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma inkana muhsinan fazid fi ihsani wa inkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu, tak anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah, izzihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya gak tega muni wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan. Lo kalau aku yang mati sapi lagi. Tak balik malah. Ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik.
Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi, kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, loh andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir Jailani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bak bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah, pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan, apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi nggak usah apa. Nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah, bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirawwahu anhum aswa alladhi amil, atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik, karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga, tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya, sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan gini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulullah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma
maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama, syafaatu Rasulillah itu ghairu munhasirah, syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, sehingga sahlah riwayat syafaati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu, nanti kamu mentasjek, memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulillah. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafaatu Rasulullah ausa'u wa ausa'u, sangat luas, sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rizkinya Allah ya wasi', sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Lah tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok mbok latih guyu padahal mereka maksiate akeh, hutange akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi', sampai wong sumpek wae iso guyu. Jika kita ini sudah objek, loh kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu, wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi, dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri, nak Allah kepengin nangis no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah iso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiyin yang dulu, gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat takuna nafidah, sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir, agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah, karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya.